Shalom yang terhormat Pak Sobar selaku dosen mata kuliah psikologi kesehatan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya Maria Selviana Dima, mahasiswi di Jakarta dengan periode S1 kelas 2B keperawatan dengan NPM 0920000065. Di sini saya akan memenuhi tugas psikologi kesehatan dengan menjelaskan materi tentang interaksi sosial. Interaksi sosial, suatu hubungan dua individu atau lebih di mana salah satu perilaku individu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku orang lain atau sebaliknya. Interaksi sosial disebut juga sebagai hubungan antar manusia, meliputi 4 jenis. Yang pertama, individu bertentangan dengan lingkungan. Yang kedua, individu menggunakan lingkungan. Yang ketiga, individu berpartisipasi dengan lingkungan. Yang keempat, individu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jenis lingkungan. Yang pertama, lingkungan fisik, alam benda atau konkret. Yang kedua, lingkungan psikis, jiwa orang di sekelilingnya. Yang ketiga, lingkungan rohani, keyakinan, ide, falsafah hidup. Yang berikut penyesuaian diri. Yang pertama, autoplastis, mengubah diri sesuai dengan lingkungan. Yang kedua, alloplastis, mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan diri. Yang berikut kemampuan interaksi sosial ditentukan oleh yang pertama, imajinasi dapat memandang seseorang untuk memenuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, sugesti berlangsung apabila seorang memberi suatu pandangan sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Yang ketiga, identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Yang keempat, simpati adalah suatu proses di mana seseorang merasa tidak tertarik pada pihak lain. Faktor utamanya perasaan untuk memahami orang atau pihak lain. Syarat interaksi sosial. Adanya kontak sosial atau sosial kontak. Yang pertama, antar individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Yang ketiga, antar kelompok. Yang berikut, adanya komunikasi, yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain. Perasaan apa yang ingin disampaikan orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Yang berikut bentuk hasil interaksi sosial. Yang pertama, kerjasama atau cooperation. Yang kedua, persaingan atau competition. Dan yang ketiga, pertentangan atau pertikaian atau konflik. Yang berikut kerjasama. Kerjasama spontan atau kerjasama yang start merta. Yang kedua, kerjasama langsung atau direct cooperation atau kerjasama yang merupakan hasil perintah atasan atau pengusaha. Yang berikut kerjasama kontak atau kerjasama atas dasar tertentu. Yang berikut kerjasama tradisional atau routine communication atau kerjasama sebagai bagian atau unsur dari sistem sosial. Yang berikut bentuk kerjasama. Yang pertama, kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong. Yang kedua, bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara organisasi atau lebih. Yang ketiga, kondisi yakni kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Yang keempat, joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu.
Yang berikut persaingan. Yang pertama, bersifat pribadi, individu, perorangan, bersaing dalam pemerintah atau kedudukan atau rivalry. Yang berikut bersifat tidak pribadi. Yang berikut bentuk-bentuk persaingan. Yang pertama, persaingan ekonomi, yaitu timbul karena berbatasnya persoalan dibandingkan dengan jumlah konsumen. Yang kedua, persaingan kebudayaan, yaitu dapat menyangkut persaingan bidang keagamaan, pendidikan, dan sebagainya. Yang berikut persaingan kedudukan dan peranan, yaitu di dalam seseorang maupun di dalam kelompok terdapat keinginan untuk diakui sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kedudukan serta peranan terpandang. Yang berikut persaingan ras, yaitu merupakan persaingan di bidang kebudayaan yang disebabkan karena ciri-ciri kebudayaan terlihat dibanding unsur-unsur kebudayaan lainnya. Yang berikut faktor persaingan ketergantungan. Yang pertama, kepribadian seseorang. Yang kedua, kemajuan, yaitu persaingan akan mendorong seseorang untuk bekerja keras dan memberikan sahamnya untuk membangun masyarakat. Yang ketiga, solidaritas kelompok, yaitu persaingan yang jujur akan menyebabkan para individu akan saling menyesuaikan diri dalam hubungan sosialnya hingga tercapai keserasian. Yang berikut di organisasi, yaitu perubahan yang terjadi terlalu cepat dalam masyarakat akan mengakibatkan disorganisasi pada struktur sosial. Yang berikut kontroversi. Kontroversi merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Yang berikut tipe umum kontroversi. Yang pertama, kontroversi generasi masyarakat, yaitu lazim terjadi terutama pada zaman yang sudah mengalami perubahan yang sangat cepat. Yang kedua, kontroversi seks, yaitu menyangkut hubungan suami dengan istri dan keluarga. Yang berikut kontroversi parlementer, yaitu hubungan antara golongan mayoritas dengan golongan minoritas dalam masyarakat. Yang berikut pertentangan atau pertikaian atau konflik. Persaingan atau pertentangan merupakan bentuk-bentuk proses sosial disosiatif yang terdapat pada setiap masyarakat. Yang berikut sebab terjadinya pertentangan. Yang pertama, perbedaan antara individu. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Yang keempat, perubahan sosial. Yang berikut bentuk khusus pertentangan. Yang pertama, pertentangan pribadi. Yang kedua, pertentangan rasial, yaitu dalam hal ini para pihak akan menyadari betapa adanya perbedaan antara mereka yang menimbulkan pertentangan. Yang kedua, pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan. Yang ketiga, pertentangan politik, yaitu menyangkut baik antara golongan-golongan dalam suatu masyarakat maupun antara negara-negara yang berdaulat. Yang berikut pertentangan yang bersifat internasional yang disebabkan perbedaan kepentingan yang kemudian merembes kedaulatan negara. Yang berikut penyimpangan sosial. Perilaku menyimpang adalah sebuah tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu menjadi memperbaiki perilaku menyimpang. Yang berikut penyimpangan primer.
Yang pertama, penyimpangan yang dilakukan seorang akan tetap si pelaku masih dapat diterima masyarakat. Ciri penyimpangan ini bersifat temporer atau sementara, tidak dilakukan secara berulang-ulang dan masih dapat ditolerir oleh masyarakat. Yang kedua, contohnya menunggak iuran listrik dan telepon, melanggar rambu-rambu lalu lintas, ngebut di jalan dan sebagainya. Yang berikut penyimpangan sekunder. Yang pertama, penyimpangan yang berupa perbuatan yang dilakukan seseorang yang secara umum dikenal sebagai perilaku menyimpang. Yang kedua, penyimpangan ini tidak ditolerir oleh masyarakat. Yang ketiga, contohnya pemabuk, pengguna obat-obatan terlarang, pemerkosa, pelacuran, pembunuh, perampok, dan penjudi. Yang berikut pengertian perubahan sosial. Banyak ahli yang memberikan batasan perubahan sosial sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Pada intinya, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan proses masyarakat yang dapat mempengaruhi sistem sosial. Yang berikut karakteristik perubahan sosial. Yang pertama, pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur internal. Yang kedua, perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Yang ketiga, perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan tertahap terhadap keseimbangan sosial. Yang ketiga, suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang berikut modifikasi yang terjadi dalam pola-pola ketentuan manusia. Yang berikut segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang berikut bentuk-bentuk perubahan. Yang pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Yang ketiga, perubahan struktur dan perubahan proses. Yang keempat, perubahan yang dikehendaki atau internet scale, atau perubahan yang direncanakan atau planet scale, dan perubahan yang tidak dikehendaki atau planet scale, atau perubahan yang tidak direncanakan atau planet scale. Sekian dan terima kasih. Itulah materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat.